Ya, kali ini aku mau bahas tentang sifat koligatif larutan. Tapi sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan, aku mau ngulang dulu tentang molaritas, dan fraksi mol. Kenapa aku harus ngulang ini dulu? Karena mencari molaritas, dan fraksi mol ini kepake masuk di rumus sifat koligatif. Jadi kalian harus paham dulu. Untuk molaritas sendiri, molaritas pernah juga disinggung di kelas 10 di stokiometri pernah. Kelas 11 juga kembali pernah diulang, juga kepake di laju reaksi, dasar perhitungan laju reaksi juga pernah, ataupun di stokiometri lanjutan juga pernah disinggung. Oke, molaritas itu rumusnya ada 3. Ada gram per mr dikali 1000 per mililiter larutan, boleh juga persen itu berarti kadarnya, kali rho berat jenisnya, dikali 10 per mr. Di sini kalau ada buku yang nulisnya dikali 1000, itu artinya persennya dimasukin. Jadi misalnya 98%, ya kamu masukinnya 98 per 100. Tapi karena aku pakainya pengalinya 10, semisal nanti kamu dapat kadarnya adalah 98%, cukup kamu masukkan angkanya aja 98. Seperti itu. Lalu juga ada yang rumus molaritas itu yang sangat dasar adalah mol dibagi volume dalam liter. Harus dalam liter ya. Lalu kalau campuran, misalnya asam ditambah asam, atau basa tambah basa, atau zat ini tambah zat itu, berarti kita bisa pakai molaritas campuran itu adalah M1V1 tambah M2V2 dibagi M1 tambah M tambah V2. Untuk pengenceran, berarti ingat ya, pengenceran itu dengan air. Kalau ini kan Z ditambah Z. Kalau ini selalu ditambah dengan air. Ceritanya kayak sirup kental, kamu tambahin air, pasti kan nanti dia jadi encer seperti itu. Jadi dia kan ditambah air. Z-nya sirup, nanti jadi encer karena ditambah air. M1V1 sama dengan M2V2, dengan V2 itu adalah V1 volume mula-mula ditambah volume air. Oke. Sedangkan pengertiannya molaritas itu apa sih? Amolar itu artinya adalah amol ya dalam 1000 ml larutan. Molnya mol terlarut ya. Misalnya kalau ada kita bilang 2 molar NaOH, berarti itu artinya adalah 2 mol NaOH dalam 1000 ml larutan NaOH. Seperti itu. Lalu sekarang kalau kamu bicara soal sifat koligatif juga, kamu harus bisa membedakan antara zat terlarut, terus zat pelarut, dan larutan. Ya, zat terlarut, zat pelarut menjadi larutan. Contohnya apa? Misalnya larutan sirup, zat terlarutnya adalah sirup, pelarutnya adalah air, jadinya larutan sirup. Paham ya? Karena itu penting. Kalau kamu nggak bisa bedain mana yang terlarut, mana yang terlarut, pelarut, terus larutan seperti apa, nanti kamu kalau baca soal nggak teliti, nanti salah konsep. Oke. Lalu molaritas. Molaritas itu adalah gram per mr. Jadi gramnya di sini itu adalah selalu yang terlarut ya. Ini selalu terlarut ya. Gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Jadi bedakan, kalau ini 1000 ml larutan, ini adalah gram pelarut. Ya, bedakan. Sehingga kalau ada kata-kata 2 molal, artinya adalah 2 mol dalam 1000 gram pelarut. Pelarut itu belum tentuan air. Seringnya memang air, tapi belum tentuan air. Ya. Fraksi mol. Fraksi mol ada 2. Fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Tapi yang sering dipakai adalah fraksi mol terlarut. Rumusnya adalah mol T per mol T ditambah mol P. Kalau XP fraksi mol pelarut ya mol P per mol T tambah mol P. Sehingga nanti kalau XT ditambah XP itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa bilang, semisal kalau ada fraksi molnya NaOH adalah 0,4, berarti kita bisa ngomong itu 0,4 mol itu punyanya NaOH. Sedangkan sisanya 0,6 mol adalah punyanya pelarutnya.
Seperti itu. Lalu satu lagi yang kamu juga harus tahu adalah tentang kadar. Kadar itu persen massa. Bisa persen massa, bisa persen volume, tapi mungkin seringnya persen massa ya. Persen massa sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan alias massa terlarut ditambah massa pelarut dikali 100%. Sehingga jika kalau ada kadar gula adalah 90%. Berarti artinya adalah 90 gram gula karena kan terlarutnya gula. Lalu sisanya berarti pelarutnya. Seperti itu. Oke ya. Untuk pengertian ini molaritas fraksi mol kadar kira-kira paham ya. Lalu sifat koligatif itu sendiri ada 4. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, yang terakhir tekanan osmosis. Penurunan tekanan uap, penurunannya dilambangkan dengan delta P itu sama dengan XT dikali P0 dikali I. Oke. Nah, I itu apa? Jadi kamu kembali lagi ke pelajaran kelas 10 tentang zat non-elektrolit dan elektrolit. Kalau zatnya ini adalah non-elektrolit, I-nya nggak usah kamu tulis, alias I-nya dianggap 1 ya, seperti itu. Tapi kalau kamu bicara tentang zat elektrolit, berarti I-nya itu ada nilainya. I-nya itu tergantung dari apa? Dari ini, rumusnya ini. Ini namanya I-nya tuh faktor Van Hoff 1 plus N-1 kali alfa. Alfa adalah derajat ionisasi, N itu adalah jumlah ion. Contohnya jumlah ion tuh gimana sih? Misalnya NaCl. Berarti Na itu 1, Cl itu juga ionnya 1, sehingga jumlah ionnya 2, sehingga N-nya di situ adalah 2. Misalnya lagi apa ya? BaNO3 2 kali, barium nitrat. Bariumnya kan 1 ya. Kan 1, lalu nitratnya NO3-nya ada 2. Ya, barium nitrat. Seperti ini. Berarti ini barium ada 1, nitratnya ada, ionnya ada 2. Sehingga jumlah ionnya adalah 3. N-nya berarti 3. Jika alfanya sama dengan 1, maka I itu sama dengan N. Jadi kalau di soal nggak diketahui I-nya apa, N-nya alfanya berapa, derajat ionisasinya berapa, ya kita bisa omong bahwa faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. Seperti itu. Ya. Lalu berarti kalau ditanya tekanan uapnya berapa, tekanan uap larutan berapa, ya berarti tekanan uap 0 P0 dikurangi delta P. Seperti itu. Ini nanti P0 itu nanti diketahui kok dalam soal ya. Biasanya itu berarti punyanya pelarutnya. P0 itu punyanya pelarut murni, dalam pelarut murni. Oke. Lalu kalau penurunan titik beku juga sama, delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. M adalah molalitas. Tadi kita kalau di penurunan tekanan uap kita pakainya fraksi mol terlarut. Kalau di penurunan titik beku dan kenaikan titik didih kita pakainya adalah molalitas. Sama ya, kalau ini non-elektrolit I-nya nggak usah ditulis, kalau ini elektrolit I-nya ditulis dengan penjelasan yang sama seperti tadi. Lalu kalau misalnya itu pelarutnya adalah air, kita berarti anggap TF0 air, titik bekunya air, pelarutnya itu adalah 0 derajat. Sedangkan kalau titik didih air adalah 100 derajat, seperti itu. KF dan KAB itu adalah koefisiennya ya, konstantanya untuk apa? Untuk titik bekunya dan titik didihnya itu nanti ada nilainya. Pasti biasanya diketahui KF dan KB airnya itu berapa, seperti itu. Tekanan osmosis cuman pi lambangnya sama dengan, kali ini kita pakainya molaritas dikali R dikali T dikali I. Ingat ini kimia, berarti R-nya kita pakainya 0,082 bukan 8,314 di fisika seperti fisika ya. T suhu dalam Kelvin. Seperti itu. Oke. Kembali lagi ke elektrolit dan non-elektrolit. Seharusnya udah bisa ya bedain mana zat non-elektrolit dan mana zat elektrolit.
Elektrolit itu adalah semua zat asam, basa, dan garam. Ya, tinggal kuat lemahnya itu berdasarkan ya asam dan basanya. Kalau asam kuat, basa kuat, ya nanti jadinya itu adalah garamnya kuat, seperti itu. Kalau lemah ya nanti lemah, seperti itu. Tapi dia tetap elektrolit. Kalau non elektrolit itu contohnya adalah gula. Gula itu macam-macam, bisa sukrosa, bisa glukosa. Lalu urea itu juga contoh non elektrolit. Lalu semua rata-rata hidrokarbon ya, kayak apa? Alkohol itu juga yang mengandung CHO itu juga apa? Non elektrolit. Bedakan dengan CH3COH ya. CH3COH itu asam cuka. Itu dia masuknya asam, bukan non elektrolit. Jangan terjebak, oke? Lalu kita masuk ke pencampuran zat dalam sifat koligatif lautan. Jadi gunanya apa sih kita kok tahu itu non elektrolit sama elektrolit? Nah, gunanya ini kalau dicampur nanti perhitungannya beda, seperti itu. Biasanya ini kepake di mencari delta TB maupun delta TF-nya. Ya, semisal itu adalah non elektrolit dan non elektrolit juga, ya berarti ya tinggal kita kelompokkan molnya aja. Mol 1, mol zat non elektrolit 1 sama mol 2, non elektrolit 2 dikalikan 1000 per gram pelarut total. Jadi misalnya yang zat ini misalnya pelarutnya berapa, lalu yang non elektrolit kedua ini pelarutnya berapa, dicampur berarti ya gram pelarutnya juga ditambah, seperti itu, dikalikan Kb. Lalu kalau satunya non elektrolit, satunya elektrolit, ya tinggal yang elektrolit dikalikan I-nya aja. Nah, kalau elektrolit dan elektrolit itu dilihat dulu, dia bisa bereaksi atau enggak bereaksi. Kalau enggak bisa bereaksi, ya tinggal langsung dimasukkan aja. Molnya kali I, molnya kali I. Tapi kalau bisa bereaksi, direaksikan dulu, ambil di kolom sisa mol zat yang tersisa, seperti itu. Jadi yang kamu ambil molnya itu setelah di MRS di kolom sisanya. Ya, caranya sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga paham. Kalau kurang jelas bisa tanya. Makasih.